Di balik megahnya istana dan ruang-ruang rapat yang berlapis protokol, ada lorong-lorong yang tak pernah tertulis di peta. Lorong yang hanya dikenali oleh sedikit orang yang tak mengenakan seragam resmi, tapi konon memegang kunci keselamatan tokoh-tokoh besar negeri ini. Bisikan mereka jarang terdengar di luar tembok. Tapi setiap kali bangsa ini berada di tepi jurang, jejak samar mereka selalu muncul dalam bentuk tindakan cepat, keputusan misterius, atau sekadar cerita yang beredar di desa terpencil. Kita menyebutnya garda elit tak tercatat. Sebagian menganggapnya mitos, sisanya mengaku pernah melihat tanda-tanda keberadaan mereka. Siapa mereka? Dari mana mereka berasal? Dan mengapa nama mereka tak pernah masuk buku sejarah resmi? Satu hal yang pasti, jika cerita ini benar, mereka adalah warisan dari masa lalu yang masih hidup sampai hari ini. Untuk memahaminya, kita harus kembali ke akar, ke malam ketika sumpah pertama diucapkan, jauh sebelum negara ini lahir. Di sebuah malam tanpa bulan, di tengah hutan yang hanya diterangi obor, beberapa sosok berdiri melingkar. Di tengah mereka, sebuah keris tua tertancap di tanah, dikelilingi kain putih yang diikat simpul. Konon, disinilah sumpah pertama diucapkan, bukan sumpah kepada seorang raja, melainkan kepada tanah, air, dan leluhur. Mereka bersumpah untuk melindungi poros negeri dari segala ancaman, meskipun itu berarti melawan penguasa yang mereka jaga. Cerita ini tidak ditemukan di buku sejarah, melainkan di naskah-naskah tua yang nyaris lapuk atau dalam dongeng yang diwariskan dari mulut ke mulut. Para sejarawan berdebat, apakah ini sekadar mitos penguat identitas atau fragmen nyata dari jaringan pelindung yang pernah ada di masa kerajaan? Mungkin jawabannya ada di tempat yang jarang disorot. Aturan-aturan yang lahir dari sumpah itu. Dari sumpah itu lahir struktur, aturan, hierarki, dan ritual yang menjaga kerahasiaan mereka selama berabad-abad. Sebuah organisasi, meskipun tak resmi, tetap butuh aturan. Dan menurut cerita-cerita yang bertahan, kelompok ini memiliki struktur yang rapi. Hanya saja, pangkatnya tak pernah ditulis di kertas. Mereka mengenal tingkatan, dari penjaga pintu yang bertugas di lingkar luar, hingga pengawal inti yang berada satu napas dari orang yang dilindungi. Tidak ada lencana, tidak ada tanda pangkat, semuanya dihafal dan diikat dalam ingatan. Ritual pertemuan dilakukan di lokasi yang berpindah-pindah. Tidak pernah diadakan di tempat yang sama 2 kali berturut-turut. Keputusan penting diambil lewat musyawarah, tapi semua yang hadir harus mengucapkan satu kalimat pamungkas. Kami tidak ada di sini. Namun, semua aturan ini selalu berkaitan dengan satu hal, menjaga benda-benda pusaka yang menjadi tanda keanggotaan mereka. Benda-benda itulah yang menjadi kunci identitas para penjaga, simbol yang hanya dimengerti oleh mereka sendiri. Di mata orang awam, itu hanya keris, cincin batu, atau kain dengan motif kuno. Tapi bagi mereka yang mengerti, setiap detail adalah pesan. Bentuk lekukan, warna, bahkan jumlah simpul pada kain. Benda-benda ini bukan sekadar perlengkapan upacara, melainkan tanda pengenal yang hanya dikenali oleh mata terlatih. Sebuah keris dengan ukiran tertentu mungkin berarti saya penjaga dari jalur barat. Kain dengan motif tertentu bisa menjadi sinyal bahwa sebuah misi sedang berlangsung. Beberapa pusaka diyakini berusia ratusan tahun, diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap pemegangnya diikat pada sumpah yang sama, seperti para pendahulunya. Dan di balik pusaka itu, tersimpan bahasa rahasia yang hanya mereka pahami. Bahasa rahasia itulah yang memungkinkan mereka berkomunikasi tanpa suara, dengan tanda, isyarat, dan kode. Bagi orang luar, pertemuan mereka terlihat biasa, sekadar sapaan atau sentuhan bahu.
Tapi setiap gerakan bisa memiliki arti. Ancaman mendekat, misi selesai, atau peringatan untuk tidak bicara. Kode ini tidak hanya dalam bahasa tubuh. Ada juga bahasa tertulis yang terselubung di dalam motif batik, ukiran pintu, atau bahkan susunan kursi dalam sebuah pertemuan. Semuanya dirancang agar pesan bisa disampaikan tanpa pernah diucapkan. Kemampuan membaca dan menulis kode ini menjadi bagian dari pelatihan inti para penjaga. Tidak ada buku panduan, semua diajarkan langsung dari guru ke murid, disertai sumpah untuk tidak membocorkan rahasianya. Dan dengan kode inilah, mereka menjalankan tugas yang tidak tercatat di arsip manapun. Kode itu kemudian dipakai untuk melayani tugas-tugas praktis, pengawalan, perlindungan, dan intervensi di titik krisis. Mereka tidak berbaris di jalan, tidak membawa senjata terbuka, dan tidak mengenakan tanda pengenal. Tapi di tengah keramaian, mereka tahu siapa yang harus dijaga dan siapa yang harus dihindari. Metode mereka berbeda dari pasukan resmi. Jika ancaman datang, mereka jarang bertindak di depan mata publik. Sebaliknya, mereka memutus bahaya sebelum sempat tumbuh, menutup pintu, memindahkan rute, atau membuat kebetulan yang menyelamatkan. Cerita-cerita lisan menyebut intervensi halus. Sebuah pesta dibatalkan karena cuaca buruk. Padahal ancaman sudah terdeteksi. Seorang tokoh penting tiba-tiba sakit sehingga tidak hadir di lokasi yang kemudian menjadi arena kerusuhan. Tidak ada yang mengaku mengatur itu semua. Tapi pola seperti ini muncul berulang kali di arsip peristiwa. Jejak-jejak intervensi ini paling jelas muncul dalam catatan kolonial yang jarang dibuka publik. Di sebuah arsip tua di Belanda, tersimpan laporan lusuh berbahasa Belanda kuno. Isinya, keluhan seorang pejabat kolonial tentang pengawal tanpa seragam yang menghalangi pertemuannya dengan seorang bangsawan Jawa. Laporan lain menyebut penjaga bayangan yang selalu muncul di pasar, di dermaga, atau di acara kerajaan. Namun, tak ada catatan resmi siapa mereka. Keterangan semacam ini berserakan di catatan perjalanan misionaris, laporan intel kolonial, dan surat pribadi pedagang. Mereka semua menggambarkan kehadiran sosok-sosok misterius yang mengawasi jarak dekat, lalu menghilang begitu saja. Apakah ini bukti eksistensi Garda Purba? Atau hanya paranoia orang asing yang tak paham adat lokal? Apapun jawabannya, jelas bahwa kelompok ini mampu beradaptasi. Bahkan saat kekuasaan berganti dari kerajaan ke koloni. Ketika istana-istana kerajaan mulai tunduk pada pemerintahan kolonial, para penjaga purba menghadapi pilihan, menyerah, lenyap, atau beradaptasi. Beberapa memilih tetap di lingkar bangsawan, melindungi warisan budaya, meski kekuasaan politik telah hilang. Yang lain menyamarkan peran mereka, menjadi pengawal pribadi pedagang kaya, mediator sengketa desa, atau bahkan penerjemah untuk pejabat kolonial. Adaptasi ini membuat mereka tetap relevan, sekaligus menjaga sumpah leluhur. Tapi setiap kali peran berubah, batas moral pun diuji. Loyalitas yang dulu hanya untuk raja kini, kadang harus dibagi antara adat dan perintah kolonial. Ujian loyalitas itu mencapai puncaknya ketika revolusi dan kemerdekaan mengguncang negeri. Masa revolusi adalah masa ketika tak ada yang benar-benar aman. Jalan-jalan dipenuhi patroli, desa-desa terbakar, dan informasi berharga bisa menyelamatkan nyawa atau mengorbankannya. Dalam kekacauan ini, kabarnya Garda Purba kembali ke bentuk asli mereka. Pelindung tokoh, penjaga pesan, bahkan pengawal rahasia yang bergerak di antara garis front. Namun, tidak semua di antara mereka berdiri di sisi yang sama. Sumpah lama berbenturan dengan semangat kemerdekaan. Ada penjaga yang setia pada bangsawan yang pro-kolonial, ada pula yang berpindah memihak para pejuang republik. Konflik internal ini menandai bab baru
yang jauh lebih rumit. Karena musuh kini bisa berasal dari dalam sendiri. Konflik batin itu terekam dalam cerita lisan, dan salah satunya membawa kita pada tokoh kunci yang misterius. Namanya jarang disebut di buku sejarah. Tapi di kalangan tua, di sebuah kota pesisir, ia dikenal sebagai Bayang Penjaga. Ia pernah mengawal seorang pemimpin republik di masa-masa awal, namun juga dikabarkan hadir di pertemuan rahasia dengan mantan pejabat kolonial. Bagi sebagian orang, ia adalah contoh ideal seorang penjaga, setia pada sumpah, bukan pada bendera. Bagi yang lain, ia adalah pengkhianat yang bermain di dua sisi. Kisahnya memperlihatkan dilema yang selalu membayangi kelompok ini. Apakah tugas mereka melindungi sosok atau melindungi negeri? Dan ketika keduanya bertentangan, pilihan apa yang harus diambil? Dilema ini akan terus berulang. Dan dalam banyak kasus, keputusan mereka menentukan nasib tokoh yang mereka lindungi. Salah satu klaim paling berulang adalah, jaringan ini tidak selalu bekerja untuk kekuatan yang sama. Namun jejak mereka tidak selalu berhasil disembunyikan. Di sebuah foto hitam putih tahun 1950-an yang dimuat sekilas dalam sebuah majalah tua, tampak sosok pria berbaju serba hitam berdiri di sudut, mengawasi sidang kabinet. Tak ada keterangan siapa dia, tak ada nama di arsip. Namun posisi tubuhnya, jarak pandangnya, dan tangan yang menggenggam sesuatu mengingatkan pada ilustrasi prajurit rahasia dalam naskah kuno Jawa abad ke-15. Sejarawan yang menyadarinya menyebut, jejak mereka tidak pernah hilang, hanya kabur di antara bayangan sejarah. Bayangan di foto itu menjadi titik awal pencarian seorang jurnalis investigasi. Ia menelusuri arsip foto milik media lama, membandingkan setiap sudut, setiap wajah, dan menemukan pola. Sosok yang sama, atau setidaknya berpakaian dan bertubuh serupa, muncul di peristiwa penting negara. Dari pelantikan presiden pertama, hingga penandatanganan perjanjian besar. Wajahnya jarang terlihat jelas, tetapi posisi tubuhnya selalu sama, sedikit condong ke depan, seolah siap bergerak. Semakin ia mencari, semakin terasa bahwa bayangan ini bukan kebetulan. Ia seperti simbol kehadiran kekuatan yang memilih berdiam, namun selalu ada. Jurnalis itu akhirnya menemukan keberanian untuk menghubungi seorang mantan anggota pasukan pengamanan presiden. Pertanyaannya sederhana, siapa pria itu? Jawabannya mengejutkan, namanya tidak ada di daftar siapapun, tidak di militer, tidak di kepolisian, bahkan tidak di buku tamu istana. Dia hanya muncul ketika negara berada di ujung jurang. Kalimat itu seperti pintu ke dunia yang tidak tercatat sejarah resmi. Dunia di mana pasukan ini beroperasi tanpa tanda pangkat, tanpa medali, dan tanpa identitas. Pencarian membawa sang jurnalis ke sebuah dermaga tua di pesisir utara Jawa. Di sanalah ia melihatnya, pria tua dengan langkah mantap, mengenakan pakaian sederhana. Wajahnya sama persis dengan foto dari puluhan tahun lalu. Tak mungkin ia masih hidup tanpa perubahan, berarti kecuali jika rahasia umur panjang yang disebut dalam legenda para penjaga purba benar adanya. Pria itu tak berbicara banyak. Hanya satu kalimat ia tinggalkan sebelum menghilang, tak semua yang kau cari bisa kau bawa pulang. Kata-kata itu menghantui sang jurnalis berhari-hari hingga ia menyadari dermaga tempat mereka bertemu memiliki pola papan kayu yang membentuk simbol tertentu. Simbol itu sama dengan lambang di gagang keris pusaka milik salah satu raja Jawa abad ke-16. Simbol yang dalam terjemahan kuno berarti penjaga di luar cahaya. Bagi sang jurnalis, ini bukan lagi sekadar pencarian fakta, tapi perjalanan menembus lapisan sejarah yang dengan sengaja dikaburkan. Dan semakin ia melangkah, semakin jelas ia sudah berada di jalur yang sama dengan para penjaga itu.
Namun berada di jalur ini bukan sekadar urusan rasa ingin tahu. Setiap gerakan kecilnya kini terasa diawasi. Teleponnya mendadak terputus. Pintu apartemennya seperti pernah dibuka dan sebuah amplop tanpa nama tiba di bawah pintu. Di dalamnya hanya ada peta Jawa kuno dengan 3 titik merah di tempat yang tak dikenal di peta modern. 1 titik terletak di tengah hutan yang konon tak pernah dimasuki penduduk. Malam itu, ia memutuskan pergi. Tidak ada sinyal, tidak ada jalan setapak, hanya deru angin yang membawa aroma tanah basah. Namun ada sesuatu yang aneh. Hutan itu sunyi mutlak. Tidak ada suara serangga, tidak ada gemerisik dedaunan. Seolah seluruh alam sedang menahan napas. Di tengah sunyi itulah ia melihatnya. Sebuah batu besar dengan ukiran sama persis, seperti simbol di gagang keris pusaka itu. Ia menyentuh permukaannya. Dingin, licin, namun terasa ada getaran halus. Tiba-tiba dari balik pepohonan, 3 sosok berpakaian hitam muncul. Langkah mereka tanpa suara. Wajah mereka tertutup kain, hanya mata yang terlihat. Salah satunya berkata, suaranya berat, "Kau sudah terlalu jauh." Simbol ini bukan untuk mata yang tak bersumpah. Namun sebelum ia sempat bertanya, mereka menghilang begitu saja, seperti ditelan udara. Yang tersisa hanyalah batu itu, dan getaran yang kini terasa semakin kuat. Ia menempelkan telinga ke batu, dan seolah mendengar suara samar, bukan bahasa modern, tapi mantra kuno yang pernah ia baca di arsip naskah abad ke-14. Suara itu berulang-ulang mengucapkan satu kata, Paratanda. Kata yang dalam terjemahan bebas berarti penunjuk jalan bagi mereka yang terpilih. Entah mengapa, ia yakin kata itu adalah kunci menuju pertemuan berikutnya. Maka ia menelusuri catatan lama, mencari semua referensi tentang Paratanda. Akhirnya ia menemukan satu catatan di buku harian seorang pelaut Belanda tahun 1623. Di pulau ini ada tanda yang hanya terlihat ketika bulan jatuh. Di titik tertinggi langit, tanda itu dijaga oleh orang-orang yang tak pernah menua. Bulan purnama tinggal 2 malam lagi. Dan ia tahu, jika ia ingin membuka pintu rahasia ini, ia harus siap melangkah lebih dalam ke wilayah yang mungkin tak ada jalan keluarnya. Malam purnama itu datang dengan langit bersih, tanpa awan, seolah alam ikut mengatur waktunya. Ia tiba di sebuah tebing batu yang menghadap laut, persis seperti yang digambarkan di catatan pelaut Belanda. Ketika bulan mencapai titik tertinggi, cahaya peraknya jatuh tepat di dinding tebing. Perlahan, simbol yang sama, Paratanda, muncul, bersinar redup seperti diukir dari cahaya itu sendiri. Ia mendekat dan meraba permukaan batu yang terasa hangat. Tiba-tiba, sebagian dinding bergetar dan membuka, menampakkan lorong sempit menuju perut tebing. Udara di dalamnya lembab, namun terasa berbeda. Aroma dupa dan logam bercampur, seperti jejak ritual yang masih segar. Ia melangkah masuk, dan dari kejauhan terdengar bunyi logam beradu, ritmis, seperti jenderang perang yang dipukul perlahan. Semakin ia mendekat, bunyi itu makin jelas. Bersahut-sahutan, seakan ada puluhan orang di dalam. Tapi, ketika ia sampai di ujung lorong, yang ia temukan hanyalah sebuah aula kosong dengan pilar-pilar batu hitam. Di tengah ruangan tergeletak helm perunggu kuno dengan ukiran naga dan burung Garuda yang saling berhadapan. Begitu jemarinya menyentuh helm itu, seluruh ruangan mendadak dipenuhi cahaya merah darah. Bayangan-bayangan muncul di dinding. Siluet prajurit bersenjata tombak bergerak dalam formasi sempurna. Mereka tidak berbicara, hanya berdiri mengelilinginya, menatap tanpa wajah. Salah satu dari mereka mengangkat tombaknya, menunjuk ke arah pintu batu di belakang aula. Pintu itu bergetar, lalu terbuka perlahan, menyingkap sebuah tangga batu
yang menurun ke kegelapan. Dan di bawah sana, terdengar bisikan yang tak bisa ia pahami, tapi membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menuruni tangga dengan hati-hati. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah udara di sekitarnya menekan. Bisikan itu semakin jelas, menyebut namanya. Bukan dalam bahasa Indonesia, tapi dalam dialek kuno yang pernah ia dengar dalam mimpi-mimpinya. Di ujung tangga, ia tiba di ruangan berbentuk lingkaran, dengan kolam air hitam di tengahnya. Di seberang kolam, berdiri 3 sosok berjubah, dan salah satunya berkata, "Kau telah melihat terlalu banyak untuk kembali. Maka bersiaplah menerima sumpah dalam gelap." Kalimat itu meluncur seperti pisau dingin menembus udara, membuat napasnya tercekat. Salah satu dari sosok berjubah itu melangkah maju, membawa mangkuk perunggu berisi cairan hitam pekat. Ia diminta berlutut di tepi kolam, dan di hadapannya api lilin membentuk lingkaran tak terputus. Cairan itu dituangkan ke telapak tangannya. Hangat, nyaris seperti darah. Dan suara mereka serempak mengucap janji yang tak pernah tercatat di buku sejarah. Ia hanya mengerti potongan kata. Tanpa nama, tanpa jejak, tanpa kematian. Saat kata terakhir diucapkan, kolam air hitam di tengah ruangan beriak. Dan perlahan memantulkan bayangan yang bukan dirinya, tapi sosok bersenjata lengkap. Bayangan itu menatapnya, lalu mengangguk pelan, seolah mengakui keberadaannya. Seketika, ia merasakan sesuatu merayap masuk ke dalam tubuhnya. Bukan rasa sakit, tapi kekuatan yang beratnya sulit ia tanggung. Nafasnya menjadi cepat, matanya berkunang, dan dunia di sekelilingnya berputar. Tiba-tiba ia melihat kilasan. Pasukan berseragam hitam berjalan di medan perang, menghilang sebelum musuh sempat melihat, memukul lalu lenyap. Dalam setiap kilasan itu, ia tahu dirinya adalah salah satunya. Ketika pandangannya kembali, ketiga sosok berjubah itu sudah hilang, meninggalkan hanya helm perunggu dan sebuah gulungan kain lusuh di tepi kolam. Ia membuka gulungan itu perlahan, menemukan peta yang tidak menyerupai wilayah Indonesia modern. Ada garis-garis pantai yang sudah berubah bentuk, dan titik-titik merah di daerah-daerah yang kini menjadi kota besar. Di sudut peta tertulis huruf-huruf yang sama dengan simbol para tanda. Di baliknya, ada sebuah peringatan. Mereka yang mengetahui ini akan diburu oleh kawan dan lawan. Ia menggenggam peta itu erat, menyadari bahwa sumpah yang baru saja ia ucapkan telah mengikatnya pada permainan besar yang tak akan membiarkannya hidup tenang. Langkahnya keluar dari lorong terasa berbeda. Bukan lagi sebagai pengembara, tapi sebagai bagian dari pasukan rahasia yang tak pernah ada di catatan sejarah. Di kejauhan, kilatan cahaya terlihat di antara pepohonan, seperti sinyal yang menandakan ia sudah diawasi. Tiba-tiba, angin malam membawa suara berbisik yang tak jelas sumbernya, seolah 1000 suara berbicara dalam bahasa yang tak pernah ia dengar. Namun entah bagaimana, ia mengerti. "Selamat datang, prajurit bayangan. Kini darahmu bukan lagi milikmu sendiri." Ia menoleh cepat, tapi hanya mendapati hutan yang gelap dan sunyi. Namun di langit, bintang-bintang seperti membentuk tanda yang sama dengan lambang para tanda. Dan di dalam hatinya, ia tahu, tak ada jalan kembali. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga teman-teman semua terhibur dan menyukainya. Jika teman-teman ingin mendengar kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar lebih berkembang dan memberikan konten-konten menarik lainnya. Labirin Kisah.